Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengisian PKPK bagi teman-teman yang ingin mengambil program baik itu seperti magang dan lain sebagainya. Kita bisa mulai dari Sipena terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ini merupakan tampilan dashboard apabila kita setelah login di Sipena melalui portal dengan mengisikan NIM dan juga password yang telah teman-teman buat. Lalu untuk pengisian PKPK bisa kita mulai dari bagian sebelum kita mengisi PKPK, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah kita setelah mendaftar PKPK dengan program yang telah kita daftarkan atau belum. Seperti ini, informasi kampus berdampak. Untuk teman-teman juga bisa lihat website resminya UPT PDK apabila ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang program tersebut. Lalu kemudian bagian ini, yaitu bagian pendaftaran mahasiswa Merdeka Belajar. Sebelum teman-teman mengikuti program contohnya magang, teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu ke UPT PDK melalui Sipena terlebih dahulu. Seperti yang telah terlihat di layar, ini ada punya saya, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2025 serta 29 Januari 2026. Pendaftaran dilakukan setiap satu semester dengan cara mengirimkan file yang dibutuhkan seperti rekap KRS, CV, dan beberapa hal lainnya. Setelah diajukan, nanti akan muncul data kita seperti ini dengan status sebelum disetujui itu akan bertuliskan pending, namun apabila telah disetujui oleh UNAN akan muncul status lulus. Setelah kita dinyatakan lulus mendaftar program kampus berdampak, kita akan beralih ke bagian selanjutnya, yaitu KRS. Akan muncul KRS setelah kita dinyatakan lulus mendaftar. Seperti yang ada di layar berikut, akan muncul KRS yang kita ambil pada semester tersebut, serta akan muncul juga dosen pembimbing MBKM kita. Seperti ini. Harus diperhatikan, kita sebelum mengisi PKPK, harus pastikan terlebih dahulu dosen pembimbingnya itu muncul atau tidak di Sipena kita. Apabila tidak muncul, kita bisa menghubungi pihak UPT PDK atau kontak yang telah disediakan. Namun, apabila nama dosen pembimbing kita sudah muncul seperti ini, kita bisa lanjut saja ke pengisian PKPK. Seperti punya saya sendiri, ini telah muncul dengan dosen pembimbing saya itu Fahria Nesa Sensei. Kemudian kita akan lanjut ke bagian pengisian PKPK. Kita bisa memilih menu PKPK kampus berdampak dan akan muncul seperti sebentar teman-teman karena ini jaringannya sedikit lelet. Oke. Seperti ini teman-teman. Akan muncul program kegiatan dan pengakuan kredit PKPK MBKM. PKPK harus diisi setiap satu semester dengan jumlah semester seperti biasa, yaitu jumlah minggu pada satu semester yang seperti biasa yang kita lakukan di kampus, yaitu sebanyak 16 minggu dalam satu semester. Dengan status lulus, lalu akan ada tombol PKPK seperti ini. Untuk pengisian PKPK, kita bisa memilih menu PKPK dengan memencet menu tersebut. Sebentar, aduh. Sedikit agak lelet, teman-teman, untuk tunggu sebentar sehingga nanti akan ada muncul beberapa hal yang akan saya jelaskan berikutnya.
Oke. Setelah kita pencet menu PKPK, akan muncul pilihan seperti ini. Namun apabila teman-teman belum mengisikan PKPK, akan akan muncul tampilan seperti kayak ini akan kosong dan akan langsung menuju ke bagian bawah. Namun ini telah saya isi dengan kolom minggu hingga ke minggu ke-16 sesuai dengan jumlah minggu dalam satu semester. Lalu bagaimana sih cara untuk menginput kolom minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga ini? Teman-teman bisa lanjut ke bagian tambah data. Di bagian tambah periode kegiatan ini akan ada muncul periode serta tanggal. Untuk periode itu akan muncul minggu, minggu-minggu yang akan teman-teman isi. Mulai dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, sampai minggu ke-16 atau 17. Karena saya telah menginputkan minggu 1 hingga minggu ke-16, pilihan yang ada pada layar ini akan muncul lanjutannya, yaitu minggu ke-17, 18, 19, sampai minggu ke-25, seperti yang ada di pada layar. Lalu teman-teman bisa pilih minggu yang ingin teman-teman buat kolomnya. Lalu untuk tanggalnya sendiri, dalam satu minggu ada 7 hari. Berarti contohnya untuk hari ini, yaitu tanggal 22. Berarti kalau misalnya dalam satu minggu, kita otomatis akan beralih ke tanggal berikutnya yang ada di bawah tanggal 22, yaitu pada kali ini yaitu tanggal 29. Teman-teman bisa pencet tanggal 29. Nah, akan muncul garis berwarna biru yang menandakan satu minggu dalam periode minggu 17, seperti contoh. Nanti setelah teman-teman telah memilih tanggal serta periode minggunya, teman-teman juga bisa langsung simpan dan akan muncul kolom seperti ini. Setelah itu, teman-teman diharuskan untuk mengisi kegiatan dalam satu minggu dengan cara aksi. Pada aksi ini akan ada 3 kolom. Yang pertama itu ada tambah berwarna biru, lalu ada hapus dengan warna merah, dan juga mengubah dengan warna kuning. Untuk tambah kegiatan, teman-teman bisa memilih menu biru dan akan muncul seperti ini. Rincian kegiatan aktivitas mahasiswa minggu pertama. Rincian kegiatan ini teman-teman isikan sesuai dengan KRS serta mata kuliah dan juga capaian pembelajaran mata kuliah yang telah diberikan oleh fakultas atau jurusan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nih kegiatan magang apa sih yang berhubungan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin teman-teman isi. Contohnya, pada kegiatan mata kuliah KAIWA atau mata kuliah percakapan atau berkomunikasi. Misalnya, di sini saya akan membuat rincian kegiatan itu berkomunikasi dengan rekan magang. Kalau misalnya berkomunikasi dengan rekan magang, berarti kan di sini kita akan lebih menonjolkan berkomunikasi dalam berbahasa Jepang. Dan itu merupakan salah satu dari capaian pembelajaran di mata kuliah KAIWA, yang notabene merupakan mata kuliah percakapan. Seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatannya, teman-teman harus berpikir nih, kegiatan yang selama kita magang ini nih, yang kita isikan ini sesuai dengan makul apa sih? Cocok nggak dengan capaian pembelajaran makul ini? Atau apakah ini sesuai dengan makul yang kita ambil pada semester itu? Lalu, teman-teman bisa mengisikan nih kegiatan-kegiatannya. Untuk rincian kegiatannya ini, kita tidak bisa kayak satu hari kita cuma kalau contohnya misal di restoran itu kita cuma memasak itu doang, itu nggak bisa karena itu tidak memenuhi seluruh KRS dalam satu minggu gitu loh, tidak memenuhi seluruh mata kuliah dalam satu semester. Jadi teman-teman harus mengurutkan nih, menulis kegiatan-kegiatan apa aja yang kita lakukan, baik itu yang besar atau yang sangat penting ataupun yang kayak kumakai koto atau yang kecil-kecil pun juga boleh untuk dimasukkan selagi cocok dengan capaian pembelajaran yang telah diberikan oleh jurusan. Lalu kita beralih ke pilih. Pilih ini maksudnya adalah kode KRS atau kode mata kuliah. Teman-teman bisa menentukan nih
kode ini dengan cara kalau saya sendiri itu paling mudahnya yaitu mengurutkan. Jadi dari KRS teman-teman yang boleh dari portal ataupun dari KRS si pena sendiri boleh. Urutkan dari atas sampai ke bawah itu dengan tanda A, B, C, D, E sampai mata kuliah terakhir di KRS tersebut. Dan juga perlu diperhatikan untuk pengkodean ini teman-teman harus sejalan dan harus konsisten agar dalam pengisiannya itu kegiatan yang telah diisikan oleh teman-teman tuh tidak terhitung sebagai kegiatan yang masuk ke mata kuliah lain. Contohnya di mata kuliah dalam kondisi mata kuliah Kaiwa ada di paling atas dalam KRS. Lalu otomatis teman-teman mengisikannya sebagai kode A, mengkodekan mata kuliahnya sebagai mata kuliah A. Contoh gini. Tapi rupanya teman-teman lupa nih kode A ini tuh Kaiwa. Rupanya teman-teman pada saat pengisiannya itu mengira itu mata kuliah Nihongo atau mata kuliah Bumpo gitu. Dengan tulisan misalnya menggunakan kosakata yang memiliki tingkatan N4 misalnya, N4 ke atas. Tapi di waktu teman-teman mengkodekannya itu kode A ini tuh Kaiwa. Berarti kan ini tidak cocok antara deskripsi kegiatan dengan kodenya. Jadi hal itu perlu diperhatikan agar tidak terjadinya kesalahan dalam saat perekapan di akhirnya nanti. Oke, sampai di situ. Lalu setelah teman-teman telah mengcek dan sesuai antara rincian kegiatan dengan kode mata kuliahnya, teman-teman bisa isi nih durasinya. Untuk durasi, itu teman-teman sesuaikan dengan KRS. Misalnya, KRS mata kuliah Kaiwa itu tuh dalam satu semester 2. Berarti, dalam satu semester, itu teman-teman dalam 16 minggu, teman-teman mengikuti MBKM, itu harus memenuhi sekitar 90 jam. Berarti, dalam minggu 1 sampai minggu 16 minimal, itu teman-teman harus minimal dari minggu 1 sampai minggu 16. Berarti jumlahnya tuh 16 minimal kalau misalnya terpenuhi. Kalau misalnya emang minggunya itu masih kurang atau perlu minggu-minggu misalnya minggu 17, 18, 19, 20 itu boleh ya. Selagi dalam kondisi durasinya itu memenuhi. Jadi rumusnya atau hal pikiran yang bisa lebih mudah untuk dipahamin itu kalau misalnya SKS-nya itu 2 dalam satu semester, itu teman-teman harus memenuhi di akhir itu sekitar 90 jam. Lalu dalam satu semester itu kan minimal 16. Tinggal bagi aja teman-teman. 90 dibagi 16. Itu sekitar 5 atau 6 jam per minggu. Dalam ini kan ada rincian kegiatan aktivitas mahasiswa minggu pertama. Jadi minggu 1 itu teman-teman harus menginput atau melakukan mata kuliah, kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah, contohnya ini kode A yang seperti kita bahas tadi, itu mata kuliah Kaiwa. Nah, jadi teman-teman harus merincikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Kaiwa sebanyak 5 atau 6 jam dengan jumlahnya itu dalam satu minggu. Dan pada akhirnya nanti akan muncul sekitar 90 jam lebih dikit di akhir gitu. Kalau kurang, nanti di akhirnya itu nggak bakal muncul nih teman-teman SKS-nya itu. Atau kayak kurang nanti. Misalnya pada akhirnya di akhir teman-teman dalam 16 ini ngisi nih 16 minggu. Rupanya jumlah kegiatan dengan kode A atau dengan kegiatan-kegiatan kayuannya itu kurang nih. Misalnya 78 jam. Sedangkan dalam satu semester itu kan seperti yang saya jelaskan tadi itu sekitar 90 jam. Nanti di akhir SKS teman-teman itu nggak terhitung 2. Tapi tetap dihitung 1 gitu loh. Jadi kan berarti di SKS-nya teman-temannya itu nggak kepenuhi. Kan teman-teman harus memenuhi SKS 2 di KRS. Sedangkan di Sipena dan di magangnya teman-teman rupanya cuma terpenuhi SKS-nya cuma 1 gitu. Nah, di situ nanti akan ada jadi masalah gitu. Jadi tolong diperhatikan bagaimana pembagian jumlah kegiatan atau jam-jam pada kegiatan tersebut sehingga nanti akan terakumulasi kalau misalnya untuk SKS-nya 2 itu sekitar 5 atau 6 jam dalam
5 atau 6 jam merupakan hasil dari rangkuman kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kode matkul yang sama di dalam 1 minggu. Baik, sampai di situ. Lalu kalau misalnya 8 SKS nih bagaimana? Kalau 8 SKS, itu dalam 1 semester teman-teman harus memenuhi nih sekitar 360 jam kurang lebih. Sehingga teman-teman harus nih membagi 16 minggu minimal itu berapa sih sebenarnya untuk mata kuliah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah yang 8 SKS itu. Kalau misal 360 dibagi 16 itu teman-teman akan mendapatkan 22 hingga 23 jam per minggu. Jadi tolong dibagi 22 jam atau 23 jam dalam 1 minggu itu ke beberapa kegiatan-kegiatan. Jangan kalau misalnya dalam 1 minggu nih teman-teman cuma buat misalnya kegiatan kayak kepelatihan kerja nih. Misalnya berlatih golf. Teman-teman otomatis buat 23 jam. Itu tidak tidak bisa ya teman-teman karena itu sedikit tidak masuk akal. Masa kalian dalam dalam 1 minggu itu satu harian itu golf atau dalam satu satu kegiatannya satu mata kuliah itu cuma satu kegiatan gitu. Jadi untuk diperhatikan juga dalam satu matkul itu bukan berarti satu matkul A, misal satu matkulnya A. Lalu teman-teman tuh cuma mengisikan satu kegiatan doang untuk memenuhi jam matkul tersebut. Nggak boleh. Itu bakalan jadi seperti kayak bukan gimana ya, tidak masuk akal gitu loh. Apalagi yang matkulnya tuh besar gitu loh. Mata kuliah dengan SKS matkul besar, SKS yang besar itu perlu dibagi-bagi ya teman-teman. Tapi biar teman-teman juga paham bagaimana jam-jamnya itu, jadi saya beri tadi di awal kalau misalnya SKS-nya itu 22, itu teman-teman harus mengalokasikan jamnya itu sekitar 5 atau 6 jam. Kalau misalnya SKS-nya itu 8, itu teman-teman harus mengalokasikan jam sekitar 22 atau 23 jam. 6 dan 23 jam itu teman-teman bagi nih. Teman-teman bagi nih dalam 1 minggu tuh kegiatan apa sih yang muncul di selama kegiatan dan berapa jam gitu loh. Jadi jangan 1 jam 6 jam dalam 1 minggu untuk mata kuliah itu dimasukkan ke dalam satu kegiatan gitu loh. Mungkin bisa dijadikan lebih bervariasi gitu loh. Walaupun itu mata kuliah atau kegiatan-kegiatan yang kecil atau yang sebenarnya sepele, tapi kalau misalnya emang berhubungan dengan mata kuliah tersebut bisa dimasukkan dan dihitung minimal 1 jam gitu. Karena kan ini 1 minggu kan 7 hari gitu loh. Sedangkan 7 hari dikali 24 jam kan banyak gitu kan. Lalu oke, dari sana kita bisa lanjut ke bagian kegiatan. Tadi kan udah dijelaskan nih, kalau misalnya alokasi 6 jam dan 23 jam itu dalam 1 minggu, 6 jam untuk 2 SKS dan 23 jam untuk 8 SKS itu dibagi dalam beberapa kegiatan. Dan nggak boleh satu kegiatan saja tuh, karena itu akan jadinya kayak monoton gitu. Itu untuk tambah kegiatan lainnya, teman-teman bisa nih memencet tanda tambah di bagian rincian seperti ini. Oke, nanti akan muncul kegiatan kedua, nanti muncul kegiatan ketiga sampai kegiatan keempat. Kalau misalnya kegiatannya ini kolom kegiatannya pengen teman-teman hapus, bisa tinggal pencet aja nih tanda merah hapus ini. Nanti akan terhapus sendiri. Lalu nanti kalau misalnya udah muncul lagi, nanti teman-teman tinggal isi aja lagi sesuai dengan caranya tetap akan sama dari awal sampai akhir. Hingga sampai ke kegiatannya tuh sudah selesai di minggu ke-1 dan juga udah terpenuhi semua mata kuliah. Oke, misalnya kita buat di sini tadi kan berkomunikasi dengan rekan kerja. Lalu di sini contohnya misalnya mengirim apa ya berkomunikasi dengan pelanggan misalnya. Nah, lalu ini kan termasuk bagian komunikasi nih. Komunikasi itu kan termasuk ke dalam KIWA. Kita pilih nih kodenya kode A seperti yang kita udah tentukan di awal. Lalu untuk jamnya, tadi kan udah dibahas juga kalau misalnya SKS-nya 2, KIWA itu kan SKS-nya 2. Jadi bisa teman-teman bahas di bagian durasinya ini, kan ini kan harus 6 jam dalam 1 minggu, minggu 1. Dalam minggu satunya harus 6 jam nih, kode A. Ya udah, teman-teman bisa, misalnya teman-teman berkomunikasi dengan rekan kerja dalam 1 minggu tuh, mungkin kan itu banyak tuh, misalnya 4 jam, misalnya.
Lalu berkomunikasi dengan teman-teman dengan pelanggan, mungkin teman-teman jadinya jadi pelayan atau hall di restoran, dan itu kan juga lumayan banyak nih berkomunikasi. Bisa di teman-teman tambahkan 2. Oke. Lalu ini kan udah ada 4 dan 2. 4 tambah 2, 6. Sedangkan kode A ini kan mewakili Kaiwa. Kaiwa itu SKS-nya 2. Sedangkan alokasinya setiap seminggu itu 6. Berarti kan 6 dengan 6 nih. Berarti kan udah terpenuhi nih kegiatan yang berhubungan dengan Kaiwa. Tambah lagi. Kita beralih lagi ke mata kuliah selanjutnya. Misalnya Bumpo mempergunakan Bumpo N3 selama magang dengan kode misalnya Bumpo Nihongo nih, kita buat B. Nihongo itu kan kodenya tidak sama, SK-nya tidak sama, yaitu 2. Bisa 6 jam. Boleh sih sebenarnya menggunakan Bumpo N3 selama magang, karena kan emang kita kan berkomunikasi juga lumayan kan gitu. Jadi 6. Berarti kan kalau misalnya kode 6 ini Nihongo dan juga SKZ 2, serta setiap minggunya itu harus 6 jam terpenuhi, berarti kan 6 sama 6. Berarti kan udah terpenuhi lagi nih, teman-teman. Bisa kita lanjut ke bawah. Itu akan sama semuanya hingga semua mata kuliah itu terpenuhi dan semua mata kuliah itu sudah pas. Seperti itu. Oke. Nanti akan muncul juga nanti rekapannya yang seperti ini, teman-teman. Untuk rekapannya itu akan seperti ini. Oke. Kalau yang udah terisi itu akan seperti ini. Jumlah kegiatan teman-teman itu dalam 1 minggu akan terhitung, serta jumlah jamnya nih, 54 jam. 54 jam itu, 54 jam itu bukan jumlah jam dalam satu matkul, tapi jumlah jam dalam 1 minggu, dan 54 jam ini tuh terdiri dari jam-jam yang dialokasikan untuk matkul-matkul yang kita ambil di semester tersebut. Oke. Akan muncul ke bawah sebanyak ini dan juga akan muncul juga di awal karena kita udah mengisi kolom-kolomnya juga minggu ke-6, tanggal 15 sampai tanggal 21, 15 kegiatan, 55 jam. Oke. Lalu lanjut lagi. Kalau teman-teman telah mengisikannya semua minimal ke minggu ke-16 dan juga jamnya ini sudah terpenuhi nih teman-teman. Nanti muncul nih di rekapan program MBKM-nya nih. Hal-hal seperti program kegiatan, luaran kegiatan, kode kegiatan, durasi kegiatan, capaian pembelajaran, mata kuliah, sama SKS. Oke, ini karena saya belum mengisikannya, makanya akan muncul seperti ini. Namun, kalau misalnya teman-teman sudah mengisikannya, akan muncul seperti ini rekapannya. Seperti ini, itu program kegiatan, contohnya komunikasi antar sesama pekerja telepon dan lain sebagainya. Luaran kegiatan. Untuk teman-teman ketahui, luaran kegiatan itu mudahnya merupakan hasil dari mata kuliah tersebut. Hasil apa sih yang bisa kita tunjukin atau hasil apa yang kita dapati gitu loh. Yang bisa kita lihat gitu loh. Dan bisa kita baca kembali. Kalau misalnya, atau bisa kita asumsikan sebagai tugas. Tugasnya itu apa gitu. Tugas fisik yang bisa kita lihat atau tugas virtual juga bisa gitu. Kalau misalnya komunikasi antar sesama pekerja dan telepon itu kan bendanya nggak ada nih. Kalau misalnya komunikasi kan nggak mungkin kan kalau kita komunikasi selama bekerja itu kita tulis kan semua kaiwa yang kita buat itu kan kita tulis kan nggak mungkin juga kan gitu. Jadi kan kalau misalnya kondisi seperti itu, luar kegiatannya kan kita script aja. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang menghasilkan, contohnya menghasilkan sesuatu hal, sepertinya nih penulisan. Kalau penulisan kan jatuhnya ke honyaku nih, menerjemahkan. Kalau menerjemahkan kan kita pasti nih. Kalau saya sendiri sebagai orang yang magang di restoran itu, kami punya resep nih. Resepnya itu kan mungkin kan kita ya sebenarnya bisa aja sih kita langsung baca. Tapi kan kalau misalnya lebih gampangnya kan kita juga punya catatan gitu yang bisa kita bawa pulang gitu kan. Dan lebih gampang lagi kalau misalnya kita pahami dengan menggunakan bahasa kita sendiri kan. Jadi lebih ingat cepat gitu. Dan kalau misalnya dengan kita mencatatnya ulang, berarti kan kita punya buku nih, punya catatannya akan kita bawa pulang gitu kan. Berarti luaran kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan magang
berhubungan dengan penulisan itu yaitu catatan kecil mengenai hal teknis seperti resep, cara masak, dan sebagainya. Berarti kan buku-buku yang seperti kayak terjemahan resep dan lain sebagainya itu bisa dianggap sebagai luaran kegiatan atau tugas yang dihasilkan. Lalu ada kode kegiatan nih teman-teman. Kode kegiatannya itu bisa berujuk kepada hal yang kita tentukan di awal tadi, yaitu KRS dengan urutan A, B, C, D, E, F, G sampai mata kuliah terakhir. Lalu durasi kegiatan. Durasi kegiatan ini akan terhitung otomatis, teman-teman. Kalau misalnya udah diisi semua 16, minimal minggu ke-16. Lalu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini bisa teman-teman dapatkan di file yang telah dikirimkan oleh jurusan sesuai dengan CPMK mata kuliah tersebut. Nanti teman-teman kalau misalnya nggak pengen isi, tinggal copy paste saja teman-teman untuk capaian pembelajaran ini dari file yang telah dikirimkan oleh sensei di grup. Lalu mata kuliah. Mata kuliah teman-teman isi sesuai dengan kode. Lalu akan muncul 2 SKS. SKS-nya, contohnya kegiatannya nih 113 jam nih. Itu mata kuliahnya Kaiwa. Sedangkan tadi yang telah saya jelaskan, Kaiwa itu SKS-nya 2. Lalu minimal jamnya itu 90 jam per 1 semester. Berarti kan 113 ke 90 jam kan berarti kan udah lebih nih. Nanti otomatis muncul nih 2 SKS. Kalau misalnya teman-teman di akhir durasi kegiatannya itu kurang dari 90 jam, ini nanti munculnya jadi 1. Kalau misalnya 1 kan berarti kan nggak sesuai dengan KRS. Gitu. Jadi teman-teman harus revisi lagi di atas. Apa sih yang kurang atau coba dipikirkan lagi kegiatan apa yang berhubungan dengan mata kuliah yang masih kurang itu jamnya gitu. Lalu untuk program kegiatan, luaran, sama capaian pembelajaran dan juga mata kuliah, itu teman-teman isi sendiri. Sedangkan kode kegiatan, durasi kegiatan, sama SKS tuh akan muncul otomatis dari si penanya. Oke? Lalu nanti akan muncul seperti ini. Kita scroll ke bawah. Oh ya, untuk bagian rekap itu kalau misalnya belum ter-ACC atau misalnya ini teman-teman baru pertama kali ngisi nih, baru pertama kali isi dan juga misalnya nih rekap program MBKM nanti akan muncul seperti yang telah saya jelaskan di sebelumnya. Lalu nanti teman-teman bisa mengajukan nih, ajukan ke pembimbing untuk dicek oleh pembimbing. Kalau misalnya emang teman-teman masih belum yakin nih dengan PK-PK-nya teman-teman nih, masih ada yang kurang nih, atau masih bisa ditambah nih, atau kayaknya ada yang typo nih, teman-teman bisa simpan saja terlebih dahulu sebelum diajukan ke pembimbing. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pasti nih pasti nih dan benar nih PK-PK saya nih, ya udah teman-teman bisa langsung ajukan ke pembimbing sesuai dengan KRS si pena yang telah saya jelaskan di awal. Nanti akan ada nih dosen pembimbing MBKM. Nah, dosen pembimbing MBKM inilah yang akan melihat PK-PK kita apabila kita setelah memencet ajukan ke pembimbing tersebut. Oke? Nanti kalau misalnya ada catatan nih dari dosen pembimbing kita, nanti akan muncul di catatan dosen apa sih yang kurang atau ada yang salah atau bagaimana. Setelah nanti muncul catatan dosen, teman-teman bisa memperbaikinya terlebih dahulu apabila ada catatan. Namun kalau misalnya ada yang udah atau tidak ada lagi yang mau direvisi, lanjut ajukan lagi ke pembimbing. Lalu, apabila pembimbing telah mensetujui hasil revisian kita atau PK-PK kita, tampilannya akan seperti berikut. Bagian ini. Untuk bagian catatan dosen tetap ada, namun ajukan ke dosen pembimbing serta tombol simpan itu tidak ada lagi, udah muncul karena ini udah fix, udah di ACC dan ini tidak bisa diubah lagi. Teman-teman cuma bisa meninjau dan melihatnya saja tanpa bisa mengubahnya kembali. Lalu nanti akan muncul nih, kalau misalnya sudah di ACC sama dosen pembimbing dan juga udah di ACC sama UPT PDK, nanti akan muncul download recap. Download recap ini merupakan file yang berisikan kegiatan kita dari minggu ke-1 sampai minggu ke-16 dalam bentuk file PDF. Serta kalau misalnya teman-teman ingin nih melihat dari awal sampai akhir nih kegiatannya tuh, tapi nggak mau buka si pena atau nggak mau nih buka satu-satu kolom minggunya, teman-teman bisa lihat ke download recap dan akan muncul seperti ini.
Oh ya, untuk download rekap ini rupanya bagian bawah ya teman-teman. Di bagian ini, download rekap ini merupakan rekapan untuk bagian bawah. Bagian bawah yang ada isinya program kegiatan, luaran kegiatan, capaian pembelajaran, dan lain sebagainya. Oke, untuk bagian atas tadi, yang bagian minggu 1 dan minggu kedua untuk rincian-rincian minggu kegiatan per minggunya itu, dan teman-teman tidak ingin melihatnya bolak-balik minggu 1 atau masuk ke bagian minggu 1. Nanti keluar lagi minggu 1, nanti pindah lagi minggu kedua, kan ribet kan? Bisa teman-teman lihat juga ke bagian dulu rekap detail. Rekap detail. Berarti ini pendetailan kegiatan per minggu. Ini merupakan tampilan dari file tersebut. Bisa teman-teman lihat ini kan muncul nih kegiatan-kegiatan apa saja kita lakukan yang telah kita isi yang telah di ACC per minggunya. Berarti kan kalau misalnya teman-teman lihat kan ini ada kode aktivitas nih A, C, A, B, D, E, F, E, G, dan lain sebagainya. Itu berarti kode-kode mata kuliah teman-teman. Dan harus di garis bawahin seluruh mata kuliah wajib ada dalam 1 minggu. Jadi ini makanya banyak bervariasi huruf-hurufnya karena emang semua mata kuliah harus ada dalam 1 minggu. Ini akan muncul seperti ini nih sebanyak, kalau saya sendiri nih ada 33 slide, 33 halaman hingga ke bawah. Oke, sampai di sini kita bisa lihat lagi ke bagian portal ini. Ini kegiatannya. Nanti kalau misalnya nanti udah muncul nih, udah muncul nih KRS-nya, udah muncul juga nih PKPK-nya, udah diisi teman-teman. Lalu udah di-ACC sama UPT PDK sama dosen pembimbingnya. Nanti di bagian portal ini juga bakal muncul CPMK yang udah teman-teman terpenuhi ini juga nilainya. Nilai ini bakal disinkronkan ke bagian portal dan juga si pena melalui si pena gitu. Nanti akan muncul sendiri nanti tuh teman-teman nilainya itu ke bagian portal yang telah diinputkan oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan di awal. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai pengisian PKPK. Seperti langkahnya seperti mendaftar, lalu ada bagian KRS nanti akan muncul KRS-nya seperti ini. Tolong diperhatikan lagi apakah dosen pembimbingnya sudah muncul atau tidak. Kalau misalnya belum muncul, silakan menghubungi UPT-PDK atau kontak yang telah disediakan oleh fakultas dan jurusan. Lalu ada bagian pengisian PKPK. Pengisian PKPK bisa pencet di bagian PKPK yang ada di Spena. Lalu ada tambah data, nanti muncul minggu, nanti tambahkan aksi, tambahkan kegiatan, tentukan kode, tentukan jam dan pastikan jamnya itu sesuai dengan KRS teman-teman. Lalu nanti udah selesai pengisian minggunya itu nanti akan muncul rekap. Nanti bagian rekap program MBKM nih teman-teman isi kembali. Bagian yang nggak terisi otomatis seperti program kegiatan, luar kegiatan. Lalu ada bagian capaian pembelajaran serta mata kuliah. Gitu. Setelah itu teman-teman ajukan ke pembimbing. Kalau misalnya sudah fix ataupun bisa simpan apabila masih ingin melakukan perubahan. Lalu kalau misalnya nanti dapat revisian dari dosen, akan muncul doa catatan dosen. Dan teman-teman bisa mengajukannya kembali apabila telah direvisi. Kalau misalnya sudah di ACC sama dosen pembimbing kita, serta telah di ACC sama UPT PDK, nanti akan muncul bagian ini. Ini cuma bisa melihat tanpa bisa mengubah atau menghapusnya. Nanti muncul rekapnya juga, serta nanti muncul juga bagian file download rekap. Download rekap ini bagian bawah yang kita isikan serta rekapan jamnya, serta sedangkan yang download rekap detail ini nanti isinya merupakan kegiatan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-16 keseluruhan. Mungkin segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai pengisian PKPK. Semoga lancar dalam kegiatan kampus berdampaknya dan semoga lancar juga dalam pengisian PKPK-nya. Semangat! Sampai jumpa!